Halo teman-teman, bisa mendengar suara saya? Bisa, Miss. Oke. Kita mulai ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. I'm so sorry ya. Malam ini saya tidak bisa open kamera karena ini sinyal saya lagi agak bermasalah ya. Jadi daripada nanti macet-macet di tengah, maka saya off kamera aja. Oke, saya share screen dulu. Kemarin terakhir saya kasih tugas nggak? Atau sudah selesai soalnya? Kayaknya sudah dibahas ya. Terakhir kemarin bahas tentang kalimat yang tidak bisa dijadikan dalam bentuk pasif. Ya, sebelum ke materi, kita awali dulu kelasnya dengan doa. Semoga materi malam ini bisa bermanfaat. Doa silahkan. Doa selesai. Kita ulas kembali tentang passive voice. Passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai sama suatu pekerjaan, di mana dia bentuk kalimatnya selalu dalam bentuk kalimat verbal. Dan yang namanya passive voice itu Eee, bisa dibentuk langsung dalam bentuk kalimat pasif, bisa juga kalimat pasif itu berawal dari kalimat aktif. Dan ada syaratnya ya untuk kalimat aktif yang bisa dijadikan bentuk pasif. Kalimat aktif kalau mau dijadikan pasif kemarin syaratnya harus memenuhi 2 syarat, yakni yang pertama kalimatnya verbal, kemudian verb-nya atau verb kata kerja utama harus diikuti sama objek. Nah, objek itu isinya noun atau pronoun. Berarti kalau misalnya nanti dalam kalimat aktif setelahnya verb tidak ada noun atau pronoun, maka dia nanti tidak bisa dijadikan dalam bentuk pasif. Dan yang namanya passive voice sendiri kemarin tensisnya hanya punya 10 tensis, yakni ada 2 continuous, ada 2 jenis continuous, ada juga 8 jenis yang non-continuous. 2 continuous itu ada present continuous sama past continuous, kalau non-continuous-nya, mulai dari simple sama perfect ya, gitu. Terus untuk kalimat aktif yang tidak bisa dijadikan bentuk pasif kemarin totalnya ada 4, yakni yang pertama ada kalimat nominal, di mana kalimat nominal itu adalah kalimat yang verb ordinary-nya berupa anggota be, atau kalimat yang predikatnya selain kata kerja, bisa berupa kata sifat, bisa berupa kata benda, atau bahkan kata keterangan, begitu. Kemudian yang kedua ada kalimat dengan intransitive verb. Jadi verbnya itu tidak diikuti sama objek. Jadi misalkan ada kalimat aktif, ada subjek verb, setelah verbnya kok bukan noun atau pronoun, misalkan dia adalah adjektif atau bahkan adverb, maka dikatakan verbnya itu intransitif. Yang ketiga, kalimat yang tidak bisa dipasifkan adalah kalimat yang kata kerjanya terdapat la fisureha. La fisureha kemarin adalah verb transitif tertentu ya, di antaranya ada lack, la ya, la itu lack. Kemudian ada fit, fit itu kemarin maknanya cocok ya. Kalau lack kekurangan, kalau fit cocok ada sweet, sweet juga termasuk cocok tapi dalam segi ukuran. Kemudian ada resemble maknanya mirip dan have itu maknanya mempunyai. Kemarin kalau ada kata mempunyai ketika dijadikan dalam makna pasif dimulai dimulai, apa namanya, dimiliki gitu ya, maka dia nanti pakainya kata belong to ya, pakai kata belong belong to, itu. Jadi secara struktur dia nanti aktif, tapi meaning-nya bermakna apa? Pasif. Itu kalau menggunakan kata belong to.
Dan yang terakhir kalimat yang diikuti dengan cognate object atau objek yang dia memiliki turunan, bukan objeknya yang memiliki turunan, verb-nya. Verb yang memiliki turunan objek seperti, live. Live itu ada cognate object berupa a good life. Kemudian ada dream, cognate objeknya a strange dream. Ada sleep, a sound sleep. Ada run, cognate-nya a race. Kemudian kalau love itu ada a bitter love gitu. Nah, nanti kalau ada verb yang diikuti cognate object sudah pasti tidak bisa dijadikan bentuk pasif. Itu adalah beberapa kalimat atau 4 kalimat yang tidak bisa dijadikan dalam bentuk pasif. Gitu. Jadi tidak semua kalimat aktif boleh dijadikan bentuk pasif, tidak semuanya boleh. Ada yang nggak boleh. Nah, jadi perhatikan syaratnya nanti kalau ada soal berkaitan dengan mengubah kalimat aktif ke dalam bentuk pasif. Nah, hari ini kita akan bahas tentang penulisan agent ya. Agent itu adalah pelaku dalam kalimat pasif. Kalau di kalimat aktif, agent itu kan dia biasanya terletak di posisi subjek. Sedangkan kalau di kalimat pasif, agent atau pelakunya itu ada di posisinya adverb atau dia menempati posisi akhir. Adverb of sentence, menempati posisi adverb of sentence. By agent itu bentuknya berupa prepositional phrase ya. Kenapa? Karena by itu sendiri bentuknya adalah preposition, kemudian diikuti sama noun atau pelakunya nanti siapa, maka noun atau pelakunya itu menjadi object of preposition dari kata by tadi, sehingga dia membentuk rangkaian prepositional phrase begitu. Dan prepositional phrase itu tidak pernah menempati posisi subjek atau objek, tapi posisinya sudah pasti adverb, menjadi adverb of sentence gitu. Kemudian by agent itu sendiri teman-teman terkadang dalam kalimat pasif ditulis, terkadang juga tidak ditulis. Jadi agent itu nggak selalu muncul ya. Dia itu muncul atau ditulis jika dianggap penting. Jika dianggap penting atau menambahkan suatu informasi. Kalau dia nggak penting dan tidak menambahkan suatu informasi sama sekali, maka nggak muncul pun nggak masalah, gitu. Contohnya misalnya, Anggun reads Al-Quran. Anggun itu membaca Al-Quran. Itu kalimat aktifnya. Kalau dijadikan pasif kan berarti Al-Quran dibaca oleh Anggun. Siapa yang membaca Al-Quran tadi? Anggun. Siapa pelaku dari membaca Al-Quran? Anggun. Anggun ini menambahkan suatu informasi dalam kalimat. Menunjukkan pelaku bahwa dia itu yang membaca Al-Quran. Berarti di situ agent-nya tertulis, gitu ya. Ditulis karena agent-nya itu menambahkan suatu informasi. Beda lagi kalau misalnya kita bilang kalimat pasifnya gini, Al-Quran is read. Al-Quran itu dibaca. Oleh siapa? Misalnya kita nggak tahu pelakunya. Terus kemudian ada yang tahu pelakunya, oh pelakunya ini Anggun. Anggun dimunculkan, berarti Anggun di situ menambahkan suatu informasi, dia dianggap penting, seperti itu. Berbeda dengan kalau dia tidak ditulis. Tidak ditulis itu jika dianggap tidak penting atau tidak menambahkan suatu informasi. Contohnya, misalnya ada mobilnya Yasin dicuri semalam. Jadi ada kasus, penculikan mobil misalnya, kasus maling ya. Nah, maling apa? Maling mobil. Mobilnya siapa? Mobilnya Yasin. Siapa yang maling? Oh, kita nggak tahu siapa pelakunya. Ada seseorang misalnya gitu. Oh, berarti kan kita nggak tahu identitas pelakunya itu siapa. Maka agent-nya nggak perlu ditulis, nggak masalah. Cukup Yasin's car was stolen last night. Mobilnya Yasin dicuri semalam. Nah, jadi penulisan agent itu tergantung nanti konteks dalam kalimatnya, kita tahu nggak sih pelakunya. Kalau memang tidak tahu pelakunya, ya nggak masalah, nggak muncul, seperti itu. Nanti bisa dipastikan ya bahwa kalimat pasif itu tidak selalu diikuti sama by agent.
Atau misalkan gini, pintuku diketuk oleh seseorang semalam. Semalam aku nggak bisa tidur misalnya gitu. Kenapa? Pintuku diketuk oleh seseorang. Siapa orangnya? Nggak tahu, aku nggak mau nengok, takut kan gitu. Berarti kan kita nggak tahu identitas orang itu siapa. Maka tidak menambahkan suatu informasi ketika kita bilang hanya by someone gitu kan, tetap aja kita nggak tahu siapa pelakunya. Maka ketika ada kalimat pintuku diketuk oleh seseorang semalam, kita boleh menyebutkan seperti ini saja, "My door was knocked last night." Boleh seperti itu. Atau tetap dimunculkan, "My door was knocked by someone last night." Itu juga boleh. Tapi meskipun dia ditulis nanti, dia tidak menambahkan suatu informasi, jadi nggak penting. Muncul pun dia nggak penting di situ, karena tidak bisa menambahkan suatu informasi. Atau misalkan lagi contohnya gini, mobil itu sedang dikendarai oleh seorang supir. Siapa sih yang mengendarai mobil? Ya pasti kan supir kan gitu ya. Nah, siapa supir itu? Nah, kita nggak tahu, nggak kenal sama orangnya. Berarti kan tidak menambahkan suatu informasi juga kalau kita hanya bilang disupir oleh dikendarai oleh seorang supir gitu aja. Nah kan berarti nggak menambahkan informasi. Nah itu nggak ditulis pun nggak masalah sebenarnya, cukup menggunakan kalimat "The car is being driven." Mobil itu sedang dikendarai. Siapa? By a driver. Siapa driver itu? Mister Joko misalnya gitu. Oh kalau dia diketahui pelakunya siapa, Bapak Joko. Oh, Bapak Joko nanti menambahkan informasi. Kalau hanya by a driver gini aja, maka dia tidak penting atau tidak menambahkan suatu informasi, gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau kalimat pasif itu polanya be verb 3 dan selalu ada by agent-nya, enggak gitu ya. By agent itu enggak selalu muncul. Jadi yang namanya kalimat pasif polanya ya ada subjek, be verb 3, terlepas nanti ada agent atau tidak, yang penting polanya pakai be verb 3. Dan subjeknya itu bukan pelakunya, tapi justru yang dikenai sama suatu pekerjaan, seperti itu. Oke, kemudian sebelum lanjut ke variasi passive voice, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin tentang agent? Belum ya? Saya kira masih cukup jelas. Variasi passive voice. Variasi passive voice, variasi yang dipakai dalam bentuk kalimat pasif itu ada 3. Ada yang dia menggunakan bentuk modal, ada yang menggunakan bentuk transitive verb, ada juga yang menggunakan bentuk kalimat pertanyaan atau variasi question. Jadi yang disebut dengan kalimat pasif nanti, dalamnya itu bermacam-macam. Jadi boleh melibatkan modal, bisa menggunakan ditransitif atau kata kerjanya diikuti oleh lebih dari satu jenis objek dan juga variasi question. Terus kemudian variasi modal, modal itu adalah bentuk auxiliary atau kata kerja bantu yang dia bisa memberikan tambahan makna terhadap kata kerja utama. Itu namanya modal. Dan modal itu terbagi menjadi 2, teman-teman. Ada modal murni, ada juga bentuk seom. Seom itu similar expression of modal. Modal murni itu anggotanya ada 14. Di antaranya ada will, ada would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to, need, dare, would rather, sama had better. Jadi ada 14 anggota modal murni ya. Nah, will itu adalah bentuk kata kerja pertama, guys. Kalau would adalah bentuk kata kerja keduanya. Begitu juga dengan shall sama should. Jadi, eee,
Beberapa anggota modal ini ada yang punya bentuk verb 1 sama verb 2. Tapi nggak semuanya ya. Kayak Mas, Mas ini nggak punya bentuk verb 2. Ade ya bentuknya cuma satu gitu. Jadi nggak semuanya, hanya mulai dari will sampai might. Will, would, verb 1, verb 2, shall, should, verb 1, verb 2, can, could, verb 1, verb 2, may, may, might, itu verb 1 sama verb 2. Nah, makna daripada modal murni itu tidak bisa dimaknai dengan pasti, karena harus lihat konteks dalam rangkaian kalimat yang dimunculkan dalam soal nanti seperti apa. Karena modal itu maknanya tergantung pada fungsinya. Misalkan katakanlah ada di situ ada kata will ya. Will itu tidak selalu bermakna akan, teman-teman. Will itu juga bisa bermakna maukah atau sudikah gitu. Misalnya ada kalimat, "Will you treat me?" Maukah kamu mentraktirku atau sudikah kamu mentraktirku gitu. Jadi will itu tidak selalu bermakna akan. Begitu juga dengan kata may. May. May itu bisa bermakna mungkin, bisa bermakna boleh, bisa bermakna semoga gitu. Jadi ngelihat maknanya nanti berdasarkan fungsi. Taunya fungsi bagaimana? Lihat konteks kalimatnya. Jadi mengerjakan modal itu tidak ini ya, tidak dilihat berdasarkan struktur aja, tapi juga dilihat berdasarkan konteksnya, gitu. Itu berkaitan sama makna dari modal murni. Kemudian, untuk pola yang digunakan dalam modal murni untuk membentuk kalimat pasif itu ada 2, bisa pakai pola simple, bisa juga pakai pola perfect. Kalau pola simple itu biasanya yang dipakai nanti dalam tensesnya present ataupun future. Muncul dalam tensesnya present ataupun future. Sedangkan perfect, perfect itu digunakan apabila nanti tensesnya biasanya menunjukkan tenses lampau atau past gitu. Kalau di grammar dasar kan diketahui bahwa ketika ada modal murni, itu bentuknya tetap, tidak bisa berubah-ubah. Jadi modal nggak bisa diubah jadi verb SIS, nggak bisa diubah menjadi verb ing, kan gitu. Tidak bisa diubah menjadi verb 2. Maka ketika ada modal kok muncul dalam tensesnya lampau, itu dia harus pinjam polanya perfect, nggak bisa modal ketemu verb 2 gitu nggak bisa. Maka biar dia nanti menunjukkan makna lampau, itu kita gunakan strukturnya perfect, yaitu have plus verb 3, gitu. Nah, kalau polanya simple ya, kalau polanya simple dalam aktifnya subjek, modal, verb 1, objek. Apapun nanti subjeknya, bentuk modalnya tetap, setelahnya harus ketemu verb 1. Ini kalau aktif. Kalau pasif berarti subjek, modal, be, kemudian verb 3. Be-nya tetap, nggak boleh diubah-ubah. Kenapa? Karena ada modal. Aturannya bahwa setelah modal harus ketemu verb 1 dan itu wajib. Contoh misalnya, Putri can write a poem. Putri itu bisa menulis sebait puisi. Putri bisa menulis sebait puisi. Can write. Can itu adalah bentuk modal, write-nya itu adalah verb ordinary-nya atau kata kerja utama. Maka kalau kita jadikan pasif, kalimat dalam bahasa Indonesianya jadi gini. Sebait puisi dapat ditulis atau bisa ditulis oleh Putri. Jadinya a poem can be written by Putri. Gitu. Jadi can, modal dulu, kemudian be-nya tetap bentuk be, baru ketemu verb 3. Jadi nggak boleh langsung modal verb 3 gitu, nggak boleh. Tetap sesuai dengan kaidah pola pasifnya. Pasif itu kan dia identik dengan be verb 3. Berarti kalau ada modal, setelah modal be dulu baru verb 3. Next, kemudian kalau perfect, perfect itu kalau aktif berarti subjek, modal, have, verb 3, objek. Kalau pasifnya berarti subjek, modal, have, been, verb 3, kemudian ketemu by agent. Jadi have been verb 3 ya.
Nah, kan strukturnya perfect ada have verb 3. Nah, pasifnya ada be verb 3, maka disilangkan jadinya subjek, modal, have been, verb 3 by agent. Misal, Ita may have written a poem. Ita may-nya bisa dimaknai mungkin ya. Kita mungkin sudah menulis sebait puisi, misalnya gitu. May have written. Kalau dijadikan pasif berarti sebait puisi mungkin sudah ditulis oleh Ita gitu. May have been written by Ita. Nanti misalkan poem-nya dalam bentuk jamak ya. Nah, nanti may-nya tetap bentuknya may gitu. Jadi modal itu berlaku untuk semua subjek. Tidak ada istilah apa namanya perbedaan tunggal jamak gitu. Semuanya sama dan setelahnya harus ketemu dalam bentuk verb satu. Itu adalah pola dari modal murni. Jadi ada dua pola ya, ada yang simple, ada yang perfect. Kalau simple biasanya digunakan dalam tenses present atau future, sedangkan perfect digunakan dalam tensesnya lampau atau simple past. Bisa simple past, bisa past continuous sih. Kalau past continuous nanti ya tinggal menambahkan pola be verb ing gitu. Next, kemudian yang kedua, modal itu ada yang bentuknya seom. Seom itu similar expression of modal. Similar itu mirip, expression ungkapan, modal itu modal. Berarti ada ungkapan yang sama atau yang mirip dengan modal. Tapi nggak semua modal punya seom ya. Anggota seom itu diantaranya ada be able to. Kalau be able to itu adalah seom dari modal berupa can, di mana can-nya di situ bermakna bisa atau dapat. Kemudian ada be going to. Kalau be going to itu adalah seom yang setara dengan modal berupa will, maknanya akan. Kemudian ada seom berupa have to. Have to di situ maknanya harus, setara dengan modal berupa must. Sebenarnya kalau seom yang menunjukkan makna harus itu nggak hanya satu guys, nggak hanya have to aja. Tapi yang paling sering digunakan dan yang bentuknya formal digunakan tuh have to. Tapi bisa juga pakai have, got to, ataupun be to. Nah ini sama, maknanya sama dengan bentuk must. Hanya kalau must namanya modal murni, kalau have got to atau be to maknanya dinamakan dengan istilah seom. Ada be allowed to. Kalau be allowed to itu maknanya boleh ya. Boleh. Setara dengan modal berupa may. Masih ada lagi guys. Be supposed to. Kalau be supposed to. Supposed to. Ini setara dengan modal yang bermakna modal yang berupa should. Dia maknanya seharusnya. Be supposed to. Be supposed to. Sama satu lagi, masih ada satu lagi guys. Ada used to. Kalau used to itu setara dengan modal berupa would, maknanya dulu terbiasa atau dulu biasanya. Biasanya kalau used to itu digunakan untuk menunjukkan habit in past atau kebiasaan yang terjadi di masa lampau. Begitu. Ya itu ya. Jadi ada be able to bermakna bisa, be going to akan, be allowed to bermakna boleh, kalau have to, have got to, be to maknanya harus, be supposed to maknanya seharusnya, used to itu dulu terbiasa. Hati-hati dengan kata harus sama seharusnya. Kalau seharusnya itu biasanya digunakan untuk menunjukkan advice atau nasihat. Kalau yang harus yang bermakna setara dengan modal must tadi menunjukkan suatu necessity atau keharusan.
Kalau dalam penggunaan masing-masing makna modal atau fungsi modalnya itu, materinya ada di grammar 5 ya, guys. Kok grammar 4 ini hanya membahas bentuk variasi pasifnya aja. Nah, pola seom yang dilibatkan dalam bentuk pasif itu tidak ada istilah pola simpel sama pola perfect. Polanya ya satu. Kenapa? Karena seom itu bisa menyesuaikan tenses sama subjek. Berbeda dengan modal. Kalau modal kan bentuknya tetap, setelahnya harus ketemu dalam bentuk verb satu kan gitu. Kalau seom enggak. Kalau seom itu apapun seomnya, dia nanti bisa menyesuaikan tenses sama subjek. Menyesuaikan tensi sama subjek tuh maksudnya gini guys, kalau ada kata be able to, misalnya nanti muncul dalam tensesnya present, berarti be-nya diubah menjadi is, am, or. Kayak gini ya. Be able to. Nah, be-nya itu loh yang bisa berubah menyesuaikan tenses sama subjek. Kalau dalam tensesnya present, ya berarti yang dipakai apa is, am, atau are, able to gitu. Jadi disesuaikan sama subjeknya, tunggal apa jamaknya. Gitu. Is, am, or. Kalau misalnya dia muncul dalam tensesnya simple past, ya berarti be-nya berubah menjadi was were. Kalau muncul dalam tensesnya perfect, ya berarti jadinya have has atau had. Kayak gitu. Jadi be-nya tidak selalu be. Lihat aja depannya apa, kalau depannya subjek, ya berarti sesuaikan dengan subjek sama tensesnya. Tensesnya berarti lihatnya pada time signal. Kalau nggak ada time signalnya sama sekali, ya berarti gunakan tensesnya present. Oke, polanya cuma satu, yaitu ada subjek, seom, verb, satu objek. Kalau dijadikan bentuk pasif, maka jadinya subjek, seom, be ketemu dengan bentuk verb 3. Setelahnya agent ya. Kalau agentnya menambahkan informasi boleh dimunculkan, kalau nggak menambahkan informasi yang di-skip aja gitu. Contoh, Aulia is able to buy a house. Aulia itu bisa membeli sebuah rumah. Is able to. Is able to ini bentuk seom. Kemudian verb satunya pakai kata buy. Berarti kan maknanya Aulia bisa membeli sebuah rumah. Dijadikan pasif berarti Aulianya kan pelaku ya, berarti posisinya di belakang. Jadinya sebuah rumah bisa dibeli oleh Aulia. Setelah seom, be verb 3 guys. Berarti a house, house-nya tetap tunggal, berarti is able to be baru verb 3. Ini ya, tak tunjukin. Is able to seom, be-nya be. Seom. Seom. Tuh kan ya, tuh itu setelahnya pasti verb 1, maka be-nya di situ tetap. Be-nya yang ada di setelah seom itu tetap. Jadi sebenarnya baik modal murni ataupun seom itu sama, setelahnya sama-sama harus ketemu dengan bentuk verb 1. Baru bought, verb 3. A house is able to be bought by Aulia. Sebuah rumah itu bisa dibeli oleh Aulia, gitu. Nah itu ya, itu variasi dalam bentuk modal murni ataupun seom. Modal murni ada 16, kebanyakan, 14 maksud saya. Kalau seomnya ada 6 ya berarti. Be able to, be going to, be supposed to, have got to, be below to, sama used to. Oke, itu variasi modalnya. Yang kedua ada variasi di transitif, teman-teman. Variasi di transitif itu kalau kalian belajar di grammar 2 ya, di transitif itu adalah bentuk kata kerja di mana dia bisa diikuti oleh 2 objek yang berbeda. Diikuti sama 2 objek yang berbeda. 2 objek berbeda itu diantaranya ada DO atau direct object, kemudian ada IO atau indirect object. DO atau direct object adalah objek yang langsung bersinggungan dengan verb-nya.
Misalnya gini, saya membeli sepeda. Apa yang saya beli sepeda ya, berarti sepeda itu adalah objek langsung. Langsung berkaitan sama kata kerjanya. Membeli, apa yang dibeli, bertemu, siapa yang ditemui, akan gitu. Kalau indirect object itu adalah objek yang menerima atau yang mendapatkan DO-nya. Kok di situ keterangannya kan kepada siapa atau kepada apa DO ditujukan. Ada perbedaannya di sini. Kalau DO umumnya non-person, kalau IO umumnya person. Di garis bawah ya, ada kata umumnya. Kalau umumnya berarti ya nggak berlaku semuanya, guys. Umumnya itu ya berarti bisa jadi dia nanti juga berupa person gitu. Hati-hati, tidak semua bentuk kata kerja itu bisa diikuti oleh dua jenis objek ya. Kalau di grammar 2 sudah pernah dapat, eee, certain-nya ya, ada certain-nya. Di sini nanti ada nggak? Nggak ada teman-teman. Bentar, coba tak carikan. Ini masih punya filenya nggak ya? Bentar ya, tak carikan dulu biar gamblang nanti. Certain di transitive verb. Atau mungkin muncul di ini ya, apa namanya itu, appendix, ada appendix-nya nggak sih? Oh, nggak ada. Bisa carikan filenya aja, nanti ditempel di situ. Muat nggak ya kita tempel? Kita cari ruang yang agak kosong. Taruh di sini nggak apa-apa kali ya? Wush. Ternyata besar sekali fontnya. Eh, sebentar, sebentar. Nah, ini ada ruang kosong, kita taruh sini aja ya. Kok tetap di sini? Mana tadi? Wah, ini kan lumayan.
Kita rapikan dulu ya biar enak dilihatnya. Kok gini guys. Kayak mana ya biar enak dilihatnya? Kita print screen aja lah. Nah, kayak gini nggak nampak. Oh, tadi kedouble. Nah, ini ya, certain di transitive verb atau bentuk kata kerja yang bisa diikuti oleh dua objek itu, di antaranya yang pertama ketika dia menggunakan preposition to. Kalau menggunakan preposition to, di antaranya itu ada 23 ya, 23. 23 atau 24? Oh, 24. 24 certain. Ada a word, describe, explain, give, introduce, lend, mention, make, all over, past, promise, kemudian ada read, report, repeat, say, send, sell, show, suggest, speak, teach, tell, sama write. Ada 24 certain. Nah, contohnya di situ di bawahnya ya ada kalimat, misalnya ketika dia digunakan dalam sebuah kalimat gini, "The children awarded the first prize to Christina." Anak-anak itu menghadiahkan atau memberikan hadiah utama terhadap Christina atau kepada Christina gitu. Jadi, award itu kan termasuk certain di transitif di mana dia bisa diikuti oleh dua objek. Nah, di situ award-nya ini adalah certain di transitive verb-nya. Kemudian the first prize-nya itu adalah do. The first prize itu do. Nah, do ini ditujukan kepada siapa? Kepada Christina. Berarti Christinanya sebagai do, kayak gitu. Terus ada juga certain di transitif yang nanti harus diikuti dengan preposition for. Kalau yang diikuti dengan preposition for, di antaranya ada nih ya, preposition for di antaranya ada 13 certain, yaitu ada buy, bring, boil, call, choose, cast, to, get, live, make, say, save, sama play ya, ada 13. Di mana dia nanti, ketika rangkaian di transitive objeknya dimunculkan lebih dahulu, maka sebelumnya io ketika menggunakan certain itu harus diikuti preposition for. Contohnya, "A beautiful girl has bought some chocolate for you." Seorang gadis cantik itu telah membeli beberapa coklat untukmu. Apa yang dia beli? Coklat. Coklat itu untuk siapa? Untuk kamu. Berarti kamu yang menerima do tadi, dia sebagai io. Gitu ya. Ada dua certain yang bisa diikuti preposition to sama for, yaitu ada say sama make. Itu guys. Dan ini adalah bentuk beberapa certain yang muncul dalam di transitive verb. Kita balikkan lagi ke polanya pasif tadi. Mana?
Nah ini, polanya kalau aktif itu kan ketika di transitive verb, IO sama DO-nya itu bisa bertukar posisi. Jadi DO nggak selalu muncul setelah ditransitif. IO juga nggak selalu muncul setelah ditransitif. Intinya gini patokannya, kalau direct object atau objek langsungnya itu muncul tepat setelahnya di transitive verb-nya, maka sebelumnya IO nanti dipasangkan to atau for. Kayak gini. Nah, patokannya siapa dulu yang muncul? Kalau DO dulu, berarti harus ada preposition. Gitu. Kalau IO muncul lebih dahulu daripada DO, nggak perlu preposition to ataupun for. Kemudian kalau bentuk pasifnya ya, bentuk pasifnya itu di transitive verb-nya di transitive verb-nya nanti yang menduduki posisi verb 3 atau verb ordinary. Untuk subjeknya berarti kita pilih. Kita mau pakai subjek yang dari DO atau pakai subjek yang dari IO. Misal, subjek IO yang kita gunakan. Berarti subjek IO, be verb 3, verb 3-nya ini dari di transitive verb-nya itu ya. Kemudian DO baru by agent. Jadi kan sama ya patokannya, bahwa ketika IO muncul lebih dahulu daripada DO, tidak ada preposition to atau for yang dimunculkan. Sedangkan apabila DO yang dimunculkan sebagai subjeknya dalam kalimat pasif, maka subjek DO, be verb 3, to atau for, ketemu IO. Baru ketemu dengan bentuk by agent. Gitu. Oh, di situ ditegaskan ya, ada catatan bahwa penggunaan to atau for, lebih jelasnya nanti bisa dilihat di modul grammar 2. Kalau yang sudah pernah ikut HP 2 kan ada. Kalau yang belum ya tadi. Ya. Cuman agak berantakan, nggak tahu gimana caranya biar rapi. Contoh di situ misalnya ada ibuku memberi aku sebuah ciuman. Ibuku subjek, memberi jadi verb-nya. Aku memberi aku, apa yang diberikan padaku sebuah ciuman. Berarti akunya indirect object, sebuah ciumannya sebagai direct object. IO muncul lebih dahulu daripada DO, maka tidak ada preposition to atau for di situ. Kemudian kalau dijadikan kalimat dalam bahasa Inggris, maka jadinya my mother gives me a kiss. My mother gives me a kiss. Ibuku memberiku sebuah ciuman. Kalau dibalik, ibuku memberi sebuah ciuman kepadaku, misalnya gitu. Berarti jadinya my mother gives a kiss to me. Nah, jadi kalau ada DO muncul lebih dahulu daripada IO, di sini ada preposition. Kalau di sini tadi tidak ada preposition ya. Ini DO, ini IO. Kalau IO muncul lebih dahulu daripada DO, maka tidak perlu pakai preposition to atau for. Nah, ketika dirubah dalam bentuk passive voice, subjeknya bisa diambilkan dari IO atau DO. Misalnya kita ambil dari subjek IO, me ya, berarti kan saya. Saya diberikan sebuah ciuman oleh ibu saya. Berarti I'm given a kiss by my mother. IO muncul DO. Sebelumnya di DO nggak ada to atau for. Sama patokannya. Kalau IO muncul lebih dahulu daripada DO, maka tidak perlu ada preposition. Tapi kalau DO-nya muncul lebih dahulu daripada IO, di situ ada preposition yang muncul. A kiss is given to me by my mother. Sebuah ciuman diberikan kepadaku oleh ibuku. Gitu. Tadi katanya hanya berupa umumnya, berupa persen, umumnya berupa non-persen. Tapi ada yang nggak umum ya, misalnya contohnya gini. Pria itu mengenalkan seorang gadis kepada keluarganya.
Berarti kalau mengenalkan seorang gadis kepada keluarganya, yang menjadi DO apa dalam kalimat itu? Pria itu mengenalkan seorang gadis pada keluarganya. DO-nya yang mana, guys? Keluarganya atau gadis? Gadis. Keluarganya berarti jadi IO. DO, oke. Ya, seperti itu. Maka untuk konteks yang di transitive verb ini kita harus bisa memahami mana yang disebut DO, mana yang disebut IO. Intinya kalau DO yang langsung berkaitan sama verb-nya, kalau IO yang mendapatkan atau yang menerima si DO-nya tadi. Contoh lagi ya, misalnya ini. Seorang anak membuat secangkir kopi untuk ayahnya. Kalau gini berarti DO-nya yang mana? Seorang anak kan jelas Secangkir kopi. Oke, good. Secangkir kopi. Ini jadi DO. Untuk ayahnya. Ayahnya ini berarti IO. Nah, bisa ditandai bahwa ketika ada IO, muncul setelahnya DO, maka di sini ada preposition. Untuk ini menunjukkan sebuah preposition. Nih. Maka ketika diterjemahkan, ini masih aktif ya kalimatnya ya. Nanti bisa kita ganti ke pasif. Child, kalau anak ketika nggak diketahui gendernya bisa pakai kata child ya. Kalau misalnya anak perempuan ya berarti boleh pakai kata a daughter. Kalau anak laki-laki boleh pakai kata son. A child makes a cup of coffee for his father. Kalau nggak diketahui gendernya itu guys, sebenarnya dia lebih ke cowok ya. Kalau tidak diketahui gendernya, nanti penggunaan pronoun-nya itu lebih ke cowok yang dipakai. A child makes a cup of coffee for his father. Make tadi boleh pakai preposition to, boleh pakai preposition for. Kalau nggak mau pakai preposition ya tinggal dibalik aja. Nanti gini jadinya. A child makes his father a cup of coffee. Cup of coffee ini. Kalau a child makes his father a cup of coffee dalam bahasa Indonesia, maknanya di mananya apa? Anak itu membuat atau membuatkan? Membuatkan. Membuatkan ya jadinya. Anak itu membuatkan ayahnya secangkir kopi. Jadi apa yang dibuat ya tetap kopinya, bukan ayahnya yang dibuatkan gitu ya. Maka hati-hati dalam pemaknaannya. Nah, ini ketika dijadikan bentuk pasif, kita boleh ambil dari subjek DO-nya dulu mungkin. Secangkir kopi. Tadi aktifnya membuat, berarti kalau dijadikan pasif jadinya dibuat. Maka a cup of coffee is made for, nah muncul nih preposition, for his father by a child. Secangkir kopi dibuat untuk ayahnya oleh seorang anak. Kemudian kalau kita ngambil dari IO-nya berarti his father-nya ini.
munculin di awal. His father is made a cup. Nggak perlu pakai preposition to atau for. His father is made a cup of coffee by a child. Maknanya jadi gini, ayahnya dibuatkan. Jadi, hati-hati dalam bahasa Indonesianya ya, kalau awalnya aktifnya membuat, pasifnya jadi dibuat. Kalau aktifnya dia membuatkan, maka pasifnya juga dibuatkan. His father is made a cup of coffee by a child, maknanya adalah ayahnya dibuatkan secangkir kopi oleh seorang anak, gitu. Kalau yang atas, secangkir kopi dibuat untuk ayahnya oleh seorang anak, seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, jadi baik di kalimat aktif ataupun di kalimat pasif, kalau DO muncul lebih dahulu daripada IO, ingat setelahnya, bentuk di transitive verb-nya kok di transitive verb sih? Apa setelahnya DO, sebelumnya IO itu muncul dulu preposition to atau for. To atau for-nya disesuaikan dengan si certain di transitive, begitu. Ya, ada pertanyaan dulu mungkin teman-teman? Dari modal ataupun di transitive verb? Belum ada, Miss. Belum ada yang lainnya? Mungkin ada pertanyaan? Cepat ya waktunya, kok tinggal 5 menit lagi. Kita coba cek lah soalnya. Oh, ini translate-nya belum ya? Translate ini buat PR guys ya. Nanti silahkan dikerjakan dulu, besok kita bahas. Berarti materi hari ini sampai itu dulu aja. Sampai pada variasi modal sama variasi di transitive verb. Oke, ingat ya bahwa modal tadi bentuknya tetap, modal murni ya, bentuknya tetap. Setelahnya harus ketemu verb 1. Dalam kalimat pasif, baik modal atau seom, modal, seom, be baru verb 3. Kalau modal murni, ada simple, ada perfect. Kalau seom, hanya satu polanya, karena seom bisa menyesuaikan tenses atau subjek. Kalau variasi di transitif, maka perhatikan di transitive verb-nya. Perhatikan preposition yang dipakai, to atau for. Ingat, do itu objek yang langsung, kalau io itu objek yang tidak langsung. Gitu. Tuh materi kita hari ini. Masih ada satu variasi ya, tapi besok aja. Variasinya variasi question. Jadi kalimat pasif itu tidak selalu, maksudnya kalimat pertanyaan itu tidak selalu muncul dalam kalimat aktif, tapi bisa juga muncul dalam kalimat pasif. Begitu ya. Oke, itu guys. Dan ingat tadi bahwa agent itu tidak selalu muncul dalam bentuk kalimat pasif. Kadang muncul, kadang enggak. Kalau enggak muncul berarti dia memang tidak diketahui pelakunya siapa. Atau mungkin tidak penting dan tidak menambahkan suatu informasi. Oke, seperti itu. Udah itu dulu ya untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga malam ini bermanfaat. Kita akhiri dulu kelas kita. Jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan. Akhiri dulu. Let's close our class today by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for joining this class. For joining this class today ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Anytime, Miss Ratna. See you tomorrow.